Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami sampaikan semangat pagi kepada seluruh siswa SMK Al-Huda Kota Kediri. Pertama-tama, perkenalkan kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kediri pada hari ini akan berbagi informasi kepada adik-adikku semua, siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri. Tentunya sesuai dengan bidang kami, yaitu terkait penanggulangan HIV dan AIDS. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS, perkenalkan nama saya Heri Nurdianto. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait isu-isu terkait tema tentang HIV dan AIDS. Yang pertama akan kami jelaskan apa itu HIV. HIV itu adalah merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau namanya virus itu tentunya bentuknya tidak terlihat secara kasat mata. Akibat tubuh kita diserang oleh HIV, yang terjadi adalah AIDS. Jadi AIDS ini adalah sekumpulan gejala-gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh manusia gampang atau mudah terserang berbagai macam penyakit. Sehingga kalau HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, maka secara sederhana pengertiannya, manusia itu akan lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Oleh karenanya sering di masyarakat ada pertanyaan, apakah sama HIV dan AIDS? Jawabnya itu tadi yang telah saya paparkan, bahwa HIV itu adalah merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi pada tubuh manusia, sekumpulan penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh yang diserang, yang dirusak oleh virus, atau yang dirusak oleh HIV tadi. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan bagaimana tanda-tanda orang yang terkena HIV. Jadi orang yang terkena HIV, orang yang terkena infeksi HIV itu adalah tidak ada tanda-tanda khusus. Jadi nampak sehat, bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kalau istilah sekarang di era COVID ini, istilahnya adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang terkena HIV juga demikian. Jadi tidak ada gejala-gejala yang khusus. Penampilan fisik tidak bisa dijadikan pedoman atau dijadikan bukti bahwa orang itu terkena HIV atau tidak. Jadi pengidap HIV itu bisa nampak sehat, sampai 5-10 tahun dia itu masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas seperti orang layaknya yang tidak terkena virus. Sekarang bagaimana agar kita tahu bahwa kita itu terkena HIV atau tidak? Kalau di era COVID, orang bisa dikatakan konfirmasi positif atau tidak dengan melakukan beberapa tahapan-tahapan. Ada namanya rapid test, ada namanya dengan swab, seperti itu. Tapi kalau untuk mengetahui status HIV kita, itu cukup dengan menggunakan namanya, istilahnya VCT, Voluntary Counseling and Testing, atau tes HIV secara sukarela. Jadi orang dapat diketahui dia itu HIV atau bukan melalui VCT, Voluntary Test dan Counseling. Jadi kita datang ke layanan secara sukarela, ada petugasnya, dan kita setuju untuk dilakukan tes HIV. Jadi tes HIV ini berbeda dengan tes narkoba yang ada dalam tanda kutip paksaannya. Untuk tes HIV ini dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Termasuk misalkan orang yang mau menikah, pasangannya pun juga dimohon secara sukarela untuk bersama-sama untuk mengetahui status HIV-nya, tes bareng-bareng, seperti itu. Jadi sekali lagi,
untuk tanda orang yang terkena HIV itu tidak ada tanda-tanda khusus. Orang nampak sehat, bisa beraktivitas, atau OTG, orang tanpa gejala. Dan baru bisa diketahui kalau dia statusnya HIV dengan tes PCT tadi, tes dan konseling tentang HIV. Kemudian ada beberapa hal dalam penularan HIV. Yang pertama adalah terkait cairan tubuh manusia yang bisa menularkan HIV. Jadi HIV ini bisa menular di 4 cairan tubuh manusia. Yang pertama adalah darah, kemudian adalah cairan sperma, yang ketiga adalah cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi sekali lagi, 4 cairan tubuh manusia yang bisa menjadi media penularan HIV itu adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Cairan-cairan tubuh yang lain seperti keringat, kemudian seperti air mata, air liur, itu tidak bisa menjadi media penularan HIV. Selanjutnya, bagaimana HIV menular melalui darah. Jadi karena sebagian besar cairan di dalam manusia ini adalah darah, maka cairan HIV ini rentan bisa masuk melalui cairan darah manusia. Yang pertama yang bisa berisiko terinfeksi HIV melalui darah adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril bagi pengguna narkoba suntik. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah ini adalah orang yang melakukan transfusi, menerima darah dari orang lain yang tanpa screening, yang tanpa ada pemeriksaan yang ketat terhadap status darah tersebut. Darah tersebut terinfeksi HIV atau sudah bersih. Kemudian alat tato atau alat peluka seperti pisau cukur, kemudian tindik, itu juga bisa, karena di situ ketika ditusukkan ke dalam tubuh manusia akan kontak dengan darah, dan darah itu kalau dialihkan, ditransformasikan ke orang lain, ke anggota tubuh yang lain, itu beresiko menularkan HIV. Jadi itu yang menurut sesuai dengan tadi terkait penularan lewat darah, itu penggunaan narkoba suntik, kemudian penggunaan alat-alat berbau tajam yang tidak steril, kemudian transfusi darah, juga kontak luka. Jadi ada orang yang terluka terinfeksi HIV, kemudian orang yang menolong atau yang memegang lukanya itu juga ada luka, dan dia itu masih negatif, tidak terinfeksi HIV. Orang yang negatif itu bisa tertular HIV juga. Jadi makanya kita harus berhati-hati ketika menolong orang yang sedang kecelakaan, misalkan di jalan berdarah-darah. Kalau kita di dalam lengan kita itu tidak pakai alat pengaman, tidak pakai handscoon, tidak pakai sarung tangan, kemudian di dalam jari-jari kita, telapak tangan kita ada luka, kemudian luka kita masih belum kering, terjadi kontak luka dan luka, itu berisiko tertular HIV. Kemudian cairan HIV lain seperti cairan sperma tadi, cairan sperma maupun cairan vagina, itu bisa menular kalau melakukan hubungan seksual. Jadi kalau cairan vagina dan cairan sperma bisa menularkan HIV itu kalau antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual. Kemudian air susu ibu, ya, air susu ibu dari ibu ke bayinya ini bisa melalui proses kehamilan. Jadi kontak plasenta dari ibu, kemudian proses persalinan normal lewat vagina, kemudian selama ibu yang menyusui itu bisa menularkan HIV. Jadi bagi ibu hamil yang positif HIV itu memang dianjurkan untuk tidak melakukan proses persalinan normal melalui vagina, tapi melalui sesar. Dan juga diharapkan tidak menyusui anaknya dengan air susu ibu, harus dengan susu formula, karena itu berisiko bayinya akan tertular HIV. Kemudian sering ada pertanyaan, bagaimana perilaku-perilaku yang berisiko tertular HIV. Jadi yang pertama adalah orang yang sering berganti-ganti pasangan seks. Jadi yang berganti pasangan seks ini biasanya melakukan hubungan seks tidak dengan
satu pasang saja, tapi berganti-ganti dan tanpa menggunakan alat pengaman. Itu sangat berisiko. Kemudian orang yang sering menggunakan alat-alat suntik atau pengguna narkoba suntik yang alat suntiknya itu tidak steril diganti secara berganti-ganti, itu rentan juga tertular HIV. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dianggap risiko tinggi itu siapa? Yang pertama adalah wanita pekerja seks. Itu jelas karena dia melayani tamu-tamu melayani laki-laki berganti-ganti. Kemudian pelanggannya juga demikian. Pelanggan pekerja seks itu juga berisiko karena pasangan seksnya yang itu adalah wanita pekerja seks itu juga berganti-ganti melayani orang lain. Kemudian selanjutnya adalah waria, transgender, waria, LGBT yang istilah kerennya sekarang waria, kemudian ada istilahnya lelaki seks dengan lelaki. Itu yang melakukan hubungan seks lewat jalur belakang, itu juga resiko tertular HIV. Kemudian pengguna narkoba suntik, yang selama ini pengguna narkoba suntik itu kalau nyuntik itu jarang memakai alat suntik yang steril. Pasti satu alat suntik digunakan untuk menyuntik beramai-ramai, seperti itu. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa HIV itu memang tidak mudah menular dibandingkan dengan mungkin virus-virus yang lain, seperti mungkin hari ini trennya adalah COVID-19. Jadi HIV itu sekali lagi saya ulangi, penularannya tadi lewat darah, kalau kita transfusi, kalau kita kontak antar luka, kemudian kita menggunakan jarum suntik atau alat-alat berbau tajam yang tidak steril. Kemudian kalau penularannya tadi lewat cairan alat kelamin, kalau kita tidak berhubungan seks yang tidak aman, kita tidak berganti-ganti pasangan, itu kita juga tidak tertular HIV. Begitu juga dari ibu ke anak, kalau ibu hamil tidak melakukan persalinan secara normal, persalinan menggunakan sesar, itu juga resiko rendah tertular, termasuk menyusui anaknya dengan menggunakan susu formula, tidak dengan menggunakan ASI, itu juga memungkinkan memperkecil resiko penularannya kepada anaknya. Jadi HIV itu tidak menular dengan seperti bersalaman, bersentuhan, berpelukan, berciuman, tinggal serumah, menggunakan fasilitas umum toilet bersama-sama, itu tidak menular. Penularannya ya lewat tadi yang saya sebutkan tadi. Ini sangat berbeda dengan virus COVID-19 yang penularannya sangat mudah, lewat jabat tangan bisa menular, lewat kontak udara berdekatan kurang dari 1 meter juga bisa menular. Kalau orang HIV ini kita duduk bareng bersama-sama mepet-pepetan, sholat berjamaah bersama dengan sop rapat, itu tidak tertular kalau HIV. Begitu juga kita makan bersama juga tidak akan tertular, seperti itu. Jadi HIV ini penularannya benar, HIV ini penyakit virus yang menular, tapi penularannya tidak semudah yang mungkin persepsi atau pendapat banyak orang kebanyakan di masyarakat. HIV itu mudah menular, seperti itu. Termasuk juga yang sering terjadi, orang yang terkena HIV digigit oleh nyamuk. Nyamuknya bisa menular apa tidak? Tidak, karena HIV adalah spesialisasinya adalah manusia. Human immunodeficiency virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Hewan tidak bisa menjadi vektor penularan HIV. Berikutnya, bagaimana HIV menjadi AIDS? Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, bahwa orang yang terkena HIV itu yang pertama ada namanya Windows period, OTG tadi, orang tanpa gejala. Tetapi dia sudah bisa menularkan. Ini sama dengan COVID-19. OTG tapi dia kalau tidak dikarantina, tidak dilokalisir di suatu tempat, dia akan keluar ke sana kemari di tempat terbuka, itu resiko menularkan. Tapi kalau HIV ketika periode jendela itu juga bisa menularkan, tapi penularannya yang tadi disampaikan tadi. Kalau tidak terjadi kontak darah, hubungan seksual, berganti-ganti alat suntik, tidak bisa menularkan. Kemudian yang kedua ada HIV positif tanpa gejala, nampak sehat saja. Ini sampai 5 tahun, ini nampak sehat, tapi sudah bisa menularkan. Kemudian yang ketiga muncul gejala. Nah, gejala-gejalanya kalau sistem kekebalan tubuh kita menurun, biasanya yaitu demam, gampang demam, diare,
berat badannya turun, batuk nggak sembuh-sembuh, itu mulai ada gejala-gejala. Kalau pasien masuk ke rumah sakit, kalau istilahnya dalam COVID kemarin, istilah kemarin itu adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Orang yang gejalanya seperti itu, demam, kemudian diare terus-menerus, berat badan turun, batuk nggak sembuh-sembuh, itu kalau sebelum ada COVID pasti diagnosanya adalah HIV. Oleh pihak rumah sakit pasti akan disarankan untuk tes HIV. Namun kalau sekarang mungkin agak berbeda. Kalau ada gejala-gejala yang dia terkena HIV, arahnya pasti ke COVID. Arahnya pasti ke oh ini kena corona, ini ada gejala kena corona, ini PDP, pasti seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah AIDS. Kondisi AIDS adalah sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah sekali. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas, berbagai penyakit, komplikasi-komplikasi tubuhnya diserang berbagai macam penyakit. Itu kalau sudah tahap AIDS. Kemudian apakah AIDS itu ada obatnya? Sampai hari ini memang dunia belum menemukan vaksin untuk mencegah penularan HIV. Akan tetapi ada obat yang selama ini dikonsumsi oleh saudara-saudara kita orang dengan HIV/AIDS, orang yang terinfeksi HIV/AIDS adalah namanya antiretroviral virus. Jadi obat untuk mencegah replikasi virus ini tidak berkembang biak dalam tubuh. Artinya kalau tubuh kita itu ditekan, virusnya itu ditekan oleh obat ARV tersebut, maka virus ini tidak bisa mereplikasi, virus ini tidak bisa berkembang biak, sehingga ketika orang tersebut misalkan katakanlah menularkan ke orang lain itu juga nggak bisa, karena jumlah virusnya di dalam tubuh itu tidak berdaya untuk menularkan HIV ke orang lain. Meskipun ada jalan keluarnya, meskipun ada jalan masuknya, meskipun virusnya hidup, tapi kalau jumlahnya virusnya ini lemah di dalam tubuh karena dihambat oleh ARV tadi, itu tidak bisa menularkan. Akan tetapi virusnya ini tidak bisa mati. Kalau HIV ini beda dengan COVID, kaitannya dengan konfirmasi dan tidak terkonfirmasi. Kalau COVID-19 tentunya bisa setelah positif bisa dinyatakan negatif. Tapi kalau HIV, selama virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka virus ini tidak bisa keluar. Bisanya hanya dihambat perkembangbiakannya. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana kita mencegah agar tidak tertular HIV? Yang pertama adalah untuk adik-adik, siswa-siswa baru, siswa-siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri. Yang pertama adalah abstinen, tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Jadi kalian masih remaja, masih anak-anak, jangan melakukan hubungan seks sama sekali kalau kalian tidak ingin tertular HIV. Yang kedua, ini untuk yang sudah berpasangan. Jadi be faithful, saling setia sama pasangan. Jadi yang sudah berpasangan, untuk mungkin bapak ibu guru, bapak karyawan, kemudian juga mungkin orang-orang tua kita yang sudah menikah, agar tidak tertular HIV tentunya adalah bagaimana saling setia pada pasangan. Yang berikutnya, yang C adalah kondom. Jadi kondom ini adalah merupakan alat pengaman bagi orang-orang yang berisiko. Jadi kondom ini bukan tidak pantas dipakai oleh anak-anak, tidak pantas dipakai oleh remaja. Kondom ini adalah sebenarnya alat kontrasepsi, dan itu pantasnya kalau dipakai pada orang-orang yang berisiko tinggi tadi, wanita pekerja seks, pelanggannya, waria, lelaki seks dengan lelaki, pengguna jarum suntik. Kalau hubungan seks itu monggo pakai kondom, karena mereka diingatkan 1, 2, 3 kali, ojo hubungan seks, ojo nggunakne narkoba suntik, ojo berganti-ganti pasangan. Mereka mungkin tidak semudah kita mungkin menasihati adik kita yang masih kecil. Mereka mungkin dinasihati 1, 2, 3 kali nggak mempan. Kalau sudah nggak mempan, bagaimana agar beban negara dalam menanggung orang-orang yang terkena HIV ini tidak semakin berat? Yo lek ngono, lek memang diomongi kamu nggak mau, ini pakailah kondom, pakailah pengaman, ojo sakarepe dhewe. Sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan norma, kemudian nggak mau pakai anjuran kesehatan, pakai kondom, terkena HIV, jadi beban negara.
Berikutnya adalah yang D adalah no drug user. Jadi tidak menggunakan narkoba suntik, termasuk narkoba jenis apapun. Jadi miras narkoba itu adalah pokok dari segala permasalahan atau pokok dari segala dosa kalau dalam menurut ajaran agama Islam. Jadi kalau orang terkena narkoba, terkena miras, hilang akal sehatnya, gak bisa berpikir, akhirnya yang terjadi mereka bisa melakukan hubungan seks maunya sendiri, gak mau pakai kondom, berhubungan seks berganti-ganti, tidak memikirkan dampak-dampaknya, kemudian bisa membunuh dan lain sebagainya. Oleh karenanya no drug user, jangan menggunakan narkoba suntik, termasuk juga nitip pesan dari BNN juga, narkoba jenis apapun jangan sampai digunakan. Kemudian yang kelima, E adalah edukasi. Adik-adik semua, siswa-siswa hebat SMK Al-Huda, dengan panjenengan semua mendapatkan informasi, pengalaman terkait masalah HIV dan AIDS ini, tentunya semoga bermanfaat. Kalian bisa menjaga diri kalian, bisa menjaga keluarga kalian, bisa menjaga teman kalian dari penularan HIV dan AIDS. Mungkin cara pencegahan tadi sebagai penutup sharing pengalaman kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat. Adik-adikku semua, kalau panjenengan ingin informasi lebih mendalam tentang HIV dan AIDS, bisa datang ke Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS daerah. Kalau di Kota Kediri ada di Jalan Kartini, satu area dengan Dinkes. Kalau di Kabupaten juga di kantor Dinkes yang menangani HIV AIDS bidang P2L, di kantornya di sebelah sebelah utara lapangan Katang. Kalau panjenengan warga Kota Kediri, tidak harus ke KPAD. Kalau ingin informasi, ingin konsultasi, bisa datang ke layanan-layanan VCT yang ada di Kota Kediri. Di semua puskesmas, mulai Kecamatan Santren ada puskesmas Ngeleteh, ada puskesmas pesantren 1 di Jalan Mauni, ada puskesmas pesantren 2 di Jalan Cendana belakang selatan Pasar Paing. Itu melayani konsultasi dan tes HIV. Kemudian di Kecamatan Kota ada puskesmas wilayah selatan di kawasan Bencing, Ronggo, itu juga bisa konsultasi ke sana. Di sekitar Setono Bedek, puskesmas Kota wilayah utara di daerah Setono Pande, itu juga bisa ke sana. Di sebelah utara ada puskesmas Baluwerti, itu yang untuk wilayah Kecamatan Kota. Adik-adik semua bisa konsultasi ke sana. Kebetulan mungkin kalau SMK Al-Huda kelurahannya ikut Ngadirejo, berarti di bawah Puskesmas Baluwerti. Nanti bisa adik-adik berkoordinasi mungkin dengan guru-gurunya, guru pendamping, guru kesiswaan, guru untuk lebih lanjut menggali tentang informasi tentang HIV, tentang infeksi menular seksual, bisa ke Puskesmas Baluwerti. Kemudian kalau panjenengan di wilayah Barat Sungai, di wilayah Kecamatan Mojoroto, bisa di Puskesmas Merican yang berada di Kelurahan Dermo, perempatan Merican ke arah utara sekitar 500 meter. Ada juga di Puskesmas Sukorame di Jalan Veteran dekat SMKN 1. Kemudian juga ada di Puskesmas Campurjo sebelah utara Terminal Tamanan sekitar 300 meter. Jadi di Kota Kediri layanan-layanan untuk konseling, konsultasi, edukasi HIV AIDS, KPAD juga ada, Dinkes juga ada, di 9 puskesmas juga ada. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, kalau adik-adikku siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri, kalau ingin tes HIV harus didampingi oleh orang tuanya, atau harus membawa pernyataan dari orang tuanya kalau melakukan tes, anaknya setuju dilakukan tes HIV. Karena sesuai dengan peraturan kedokteran, peraturan terkait tindakan medis, bahwa anak di bawah 18 tahun kalau untuk mendapatkan tindakan medis yang berupa termasuk tes HIV yang mana diambil darahnya sekitar ibaratnya satu kelingking ini beberapa cc itu
harus dengan persetujuan orang tua atau walinya. Kalau itu tidak ada persetujuan, tentunya petugas kesehatan tidak akan berani mengambil. Karena kalau dipaksa mengambil, itu nanti kalau dilaporkan bisa terkena hukum pidana. Jadi makanya pesan kepada adik-adik, kalau untuk tes VCT harus ada persetujuan tertulis dari orang tua atau didampingi oleh orang tuanya. Baiklah, tidak terlalu panjang dan melebar kemana-mana yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kami ucapkan selamat kepada siswa-siswa hebat SMK Al-Huda Kota Kediri yang telah menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMP ke SMK. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan peroleh selama belajar di SMK Al-Huda ini menjadi ilmu yang maslahah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dari saya akhiri, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SMK Al-Huda hebat.